Kan ada suatu kondisi. Begitu Amin dideklar menjadi pasangannya, ya, Anies cawapres, dan dicermati oleh GPS, itu ketua PBNU ke istana. Keluar dari situ, ada statement beliau bahwa NU tidak berpolitik. Wah, jadi lah berbicaralah Said Agil Siraj. Kemudian begitu juga Amin. PKB itu lahirnya dari NU, adanya begitu. Selesai sudah. Ya, ini dua tokoh ini, Said Agil Siraj dan Wapres. Ya. Nah, jadi enggak masalah. Kemudian juga di balik itu sebelum itu kan ada pertemuan pimpin Muhammadiyah pengen NU ingin mempunyai pimpinan yang berlandaskan etik dan moral politik. Terus selesai kan? Dilalahnya ini Allah memberi jalan, Caimin bergabung. Nah, waktu dicari, ya enggak, quote stigmanya adalah Amin. Sekarang selesai yang ini, Bib, nanti kita cerita Palembang nanti. Jadi, nah yang bingung kita Demokrat. Ini ketajaman analisis dari Pak SBY ini sebagai pemikir, planner ya, yang bisa melihat ke depan. Ya itulah, sepandai-pandai tupai melompat, sekali-kali pun juga bisa meleset. Kembali lagi Prof, ini semuanya godok wa gadar. Ini takdir Allah. Takdir Allah. Kita tidak bisa membayangkan melihat chemistry ya antara Anies sama Ahy kan begitu asik ya kita lihat. Tapi last minute takdir berkata lain gitu loh. Nah tapi tidak juga tertutup kemungkinan ya kan masih ada kemungkinan lagi takdir lainnya kan muncul gitu loh. Ya, jadi berharap. Kalimatnya mestinya begini, Bib. Dengan berbagai pertimbangan demi tegaknya kedaulatan bangsa ini dan bagaimana menuju masa depan, Demokrat akan bersama dengan Koalisi Perubahan kembali. Selesai. Saran. Oh gitu ya. Nah, hilangkan Prof, masih harapannya ada itu, Prof? Ya masih, Bu. Karena grassroots-nya daripada Demokrat itu ingin perubahan. Saya tuh sejak lama, Prof, mengingatkan Partai Demokrat ya, karena saya juga di dalamnya, kasihan karena jangan sampai terulang kembali kejadian 2019 gitu loh. Saya mengingatkan waktu itu agar segera terbentuknya KIB, agar segera Demokrat itu juga bergerak gitu, bermanuver supaya jangan ketinggalan kereta. Ya sudah bergerak gitu. Tapi dalam perjalanannya gerakannya sudah bagus, sudah kelihatannya sangat sulit, ya tiba-tiba terjadi seperti ini. Kalau saya bilang itu memang ya ana urid, anta turid, wallahu yaf'alu lima yurid. Kau boleh punya mau, aku boleh punya mau, tapi Allah punya mau lain gitu loh. Nah kalau orang yang beriman, dia akan menyadari itu. Kullu syai' fi saleh. Semua kejadian itu ada baiknya, tapi nanti di belakang baru ketahuan. Hikmahnya. Ya, dia tidak akan ketahuan di depan, selalu ada di belakang. Prof, begitu hari itu mau terjadi gonjang-ganjing, kita sudah lobby, Prof. Ya. Kita sudah bergerak, kita lobby di atas, kita mengingatkan bahwa ini perlu satu kesabaran politik, karena memang petanya ini mereka tidak menyadari ini kondisi tidak normal, Prof. Mereka makanya, mungkin nggak paham gitu loh. Ya, makanya perlu apa yang namanya istiqomah itu tadi. Iya. Nah jadi kita balik sekarang, kan tadi sudah tuh ya enggak, Kiai Said Agil Siraj, Ma'ruf Amin sudah men-state PKB itu lahir dari NU. Iya. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Prof. Abbas Toha, pengamat politik, pakar politik, akademisi. Waduh, pimpinan partai ya, sak macam juga jabatan ini. Yang lebih-lebih lagi di usia hampir 80, aktivitas tentang politiknya luar biasa saya perhatikan, Prof. Ya, semangat ini perlu ditiru nih. Ya begini, Bib. Apa yang disampaikan oleh Erdogan, apa yang disampaikan oleh Buya Hamka dan tokoh-tokoh Masyumi, kalau umat
tidak berpolitik, khususnya Islam, maka kekuasaan sebagai suatu tujuan politik itu akan dipegang oleh orang-orang yang berpolitik tapi tidak punya landasan moral, akidah, dan pemahaman akan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi lingkungan keluarga saya, dari mulai kakek buyut saya itu tidak henti-hentinya terjun di dalam pergerakan kemasyarakatan, pendidikan, dan politik. Nggak capek, Prof? Begini, karena itu sudah sunnah, ya. Rasulullah juga tiada henti, ya, dengan bimbingan Allah SWT dan para malaikat serta sahabat-sahabatnya sampai hijrah ke Gua Hira, kemudian sampai ke Habasyah, segala macam itu. Kan lama nih, Prof. Sampai 20 periode kita capek nungguin, Prof. Jadi artinya begini, selama hayat di kandung badan, selama itu pula lah manusia itu dituntut untuk mengatur diri pribadinya, untuk menyelenggarakan hablum minan nas, hablum minallah, dan menegakkan ya kehidupan ini sebagaimana yang dicontohkan di dalam Piagam Madinah. Hidup berkolaborasi tapi tetap dalam satu pimpinan. Nah, di zaman era Rasulullah itu di Madinah, itu kekuasaan dan penguasaan manajemen negara itu berdasarkan Islam. Tetapi Yahudi, Nasrani, Majusi mendapat hak kehidupan berserikat, berdagang selama tidak menyentuh hal-hal yang berada dengan konstitusi. Oke, Prof. Dari Madinah kita kembali ke Jakarta, Prof. Jakarta kelihatannya suasana politik semakin di satu sisi ya, di satu sisi sudah semakin bagus, di sisi lainnya ada yang hangat-hangat. Gimana, Prof? Ya, jadi gini, dinamika, romantika, dialektika perpolitikan atau persilatan politik di Indonesia ini unik. Unik ya. Kenapa tidak unik? Dari kalangan militernya itu ada yang dari Kenil dan Peta, tumbuh berkembang. Pelan-pelan mereka menjadi nasionalis, semua, dan agamais, sesuai agama kepercayaan masing-masing. Namun, ini semua diintervensi oleh pemikiran sekuler dan komunis, liberal. Terjadilah kondisi Indonesia sekarang ini. Begitu juga merambat ke masalah ekonomi dan politik. Nah, sebetulnya garis besarnya dalam kehidupan ini, di samping banyak variabel lain, adalah pendidikan yang utama. Yang kedua adalah masalah ekonomi, yang ketiga politik. Triangle, 3 pilar. Mas Umi menggunakan itu. Kenapa 3 pilar ini? Pilar pertama itu pendidikan. Iqra bismi rabbika. Bacalah inilah. Jadi pendidikan itu yang utama. Karena orang yang punya pendidikan, ya, dalam arti kata sempit maupun luas, akan melahirkan produk-produk yang baik dalam suatu peradaban. Nah, kemudian melalui ekonomi, kreativitas anak bangsa melalui pendidikan tadi ditopang oleh kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan adil, maka berarti ekonomi ini adalah menunjang kehidupan. Nah, karena itu Allah mengatakan diberikannya dunia ini dan jadikanlah rahmatan lil alamin. Prof, ngomong-ngomong harmonis, Prof ya. Jadi beberapa hari terakhir ini kan kita menyambut gembira ya dengan bersatunya antara PKB dan PKS ya, yang selama ini kurang harmonis ya dalam tanda kutip ya, itu karena perbedaan macam-macam ya. Tapi dengan bersatunya Anies Baswedan dengan Gus Imin, kan muncullah namanya pasangan Amin gitu. Ya, oke, Bib. Sebetulnya yang tadi itu ujungnya ke sana. Oh, sampai sudah dulu. Ya, enggak apa-apa. Dalam perjalanannya dalam perpolitikan ini,
dulu sekali waktu Bung Hatta menyatakan boleh membangun partai politik tahun 50, lahirlah Masyumi. Walaupun Masyumi zaman Jepang juga ada, tapi beda ini. Nah, Masyumi ini lahir adalah Nahdliyin dan Masyumi. Muhammadiyah, Persis, ya, Al-Wasliyah, kumpul di sana semua. Tarbiyah juga, Syarikat Islam juga kumpul. Makanya saya bilang, saya mau mengaitkan dengan info terkini. Nah, ini kan begitu diumum pasangan ini, banyaknya kebakaran jenggot, Prof. Ya, enggak apa-apa, karena kan begini, Pak Said, ulama besar Agil Sirat, dulu kan suka ngeledek yang berjenggot. Nah, sekarang dia mendukung yang berjenggot. Kenapa? Karena pendukung Anies Baswedan tuh umumnya banyak yang berjenggot. Nah, beliau sekarang menyatu bersama juga dengan Pak Wapres kita. Ya, kan ada suatu kondisi. Begitu Amin dideklar menjadi pasangannya, ya, Anies Cawapres, dan dicermati oleh GPS, itu Ketua PBNU ke istana. Keluar dari situ, ada statement beliau bahwa NU tidak berpolitik. Wah, jadi lah berbicaralah Said Agil Sirat. Ya. Kemudian begitu juga Amin. PKB itu lahirnya dari NU, adanya begitu. Selesai sudah. Ya, ini dua tokoh ini, Said Agil Sirat dan Wapres. Ya. Nah, jadi enggak masalah. Kemudian di balik itu, sebelum itu kan ada pertemuan pimpinan Muhammadiyah pengen NU ingin mempunyai pimpinan yang berlandaskan etik dan moral politik. Terus selesai kan? Dilalahnya ini Allah memberi jalan, Caimin bergabung. Nah, waktu dicari, ya enggak, quote stigmanya adalah Amin. Iya, mungkin pernah kita podcast waktu itu, Bro, ya, beberapa bulan lalu ya, yang bakal masuknya partai besar yang bergabung, kan sekarang kan menjadi kenyataan. Ya, itu kan kita sudah prediksi kan berapa bulan lalu. Berapa bulan lalu kita katakan itu partai-partai besar, gerbong besar akan merapat kepada Anies. Ya, menjadi kenyataan. Nah, awalnya yang gencar nih Golkar nih kan, Erlangga. Tapi Golkar bakalan kayaknya balik juga. Nah, kemudian tiba-tiba Caimin. Kenapa Caimin ini? Ya karena apa? Gerindra, ya enggak, buying time dia. Ya, diambangkan Caimin ini. Ya, orang diambangkan ini kan gregetan juga, tentu netizennya, kelompoknya akan bertanya. Kita aja besar akar masalah bangsa ini NU kok diginiin, kan gitu kan? So, mereka di dalam grassroots-nya PKB itu enggak bicara PKB, dia bicara sebagai Nahdliyin. Nah, kemudian begitu ada angin segar ini langsung didukung oleh jamaahnya. Jadilah ini. Nah, membuat kejutan besar. Nah, itu ketua PBNU. Jadi relatifly kalau struktural partai-partai ini sesuai konstitusi memang mereka yang punya tanda tangan. P3 kah, PAN kah, Golkar kah, ya enggak? PKB kah? Ya, kemarin waktu ke Palembang kan istilahnya waktu itu kita bilang kan ini partai-partai yang rawat jalan tersandera. Kita suruh bikin koalisi sendiri. Malah enggak. Gabung. Nah, sekarang selesai yang ini, Bib, nanti kita cerita Palembang nanti. Jadi, nah yang bingung kita Demokrat. Ini ketajaman analisis dari Pak SBY ini sebagai pemikir, planner ya, yang bisa melihat ke depan. Ya itulah, sepandai-pandai tupai melompat, sekali-kali pun juga bisa meleset. Kembali lagi, Prof, ini semuanya godok wagadat namanya. Godok wagadar. Jadi takdir Allah. Takdir Allah. Kita tidak bisa membayangkan begitu semacam, kita beberapa kali di podcast ini kita melihat chemistry ya antara Anies sama Ahy, kan begitu asik ya kita lihat. Tapi last minute takdir berkata lain gitu loh. Nah, tapi tidak juga tertutup kemungkinan, ya kan, masih ada kemungkinan lagi takdir lainnya akan muncul gitu loh. Ya, jadi berharap. Kalimatnya mestinya begini, Bib. Dengan berbagai pertimbangan demi tegaknya kedaulatan bangsa ini dan bagaimana menuju masa depan, Demokrat akan bersama dengan koalisi perubahan kembali.
selesai. Saran. Oh gitu ya. Nah, hilangkan echo. Prof, masih harapan ada itu, Prof? Ya masih, Bu. Karena grassroots-nya daripada Demokrat itu ingin perubahan. Saya tuh sejak lama, Prof, mengingatkan Partai Demokrat ya, karena saya juga di dalamnya, kasihan nah, jangan sampai terulang kembali kejadian 2019 gitu loh. Saya mengingatkan waktu itu agar segera bentuknya KIB, agar segera Demokrat itu juga bergerak gitu, bermanuver supaya jangan ketinggalan kereta. Ya sudah bergerak gitu. Tapi dalam perjalanannya gerakannya sudah bagus, sudah kelihatannya sangat sulit, ya tiba-tiba terjadi seperti ini. Kalau saya bilang itu memang ya ana urid anta turid wallahu yaf'alu lima yurid. Kau boleh punya mau, aku boleh punya mau, tapi Allah punya mau lain gitu loh. Nah, kalau orang yang beriman, dia akan menyadari itu. Kullu syai' fi shalih. Semua kejadian itu ada baiknya, tapi nanti di belakang baru ketahuan. Hikmahnya. Ya, dia tidak akan ketahuan di depan, selalu ada di belakang. Gitu loh. Jadi kalau memang kembali ke Demokrat tadi, dia berpikir keagamaan ya, bahwa semua sudah takdir Allah, ada baik situ. Ya, sebaik saya Jogjanya seperti Prof bilang tadi, why not harus demi bangsa dan negara ya. Ya. Karena kita kalau ngomong masalah urus negara sebesar di Indonesia ini kan nggak cukup. Dan kemudian kalau itu terjadi, maka AHY yang masih muda ini menorehkan ya enggak tinta emas di dalam tegaknya demokrasi dan bangunnya kesadaran bernegara, berbangsa dan beragama. Ini yang kita tunggu. Kita doakanlah AHY dengan restunya SBY, Demokrat kembali kepada koalisi perubahan. Ya, itu yang memang harapan semua orang ya. Harapan semua orang itu agar kita nih pesta ini tidak terpecah belah ya. Atau PIS bikin surat kepada AHY. Kalau PIS, Prof, begitu hari itu mau terjadi gonjang-ganjing, kita sudah lobby, Prof. Ya. Kita sudah bergerak, kita lobby di atas, kita mengingatkan bahwa ini perlu satu kesabaran politik, karena memang petanya ini mereka tidak menyadari ini kondisi tidak normal, Prof. Kalau kondisi normal mungkin tidak terjadi seperti ini. Kondisi abnormal ini kita nih. Yang dihadapi ini tuh hari-hari yang serba tidak normal. Itu yang kita mereka makanya, mungkin nggak paham ya, gitu loh. Ya, makanya perlu apa yang namanya istiqomah itu tadi. Iya. Nah, jadi kita balik sekarang, kan tadi sudah tuh ya enggak, Kiai Said Agil Siraj, Ma'ruf Amin sudah men-state PKB itu lahir dari NU. Iya, tapi muncul lagi, Bro. Siapa itu? Adiknya muncul lagi, Menteri Agama. Adik ketemu gede, adik beneran nih? Kalau saya salah sih beneran. Adik bener. Oh, yang Menteri Agama. Iya. Oh, yang senang berbau Yahudi itu. Astagfirullahaladzim. Makanya saya juga nggak habis pikir gitu loh. Katanya bercanda, tapi bercandanya itu di luar nalar ya gitu loh. Artinya tuh kelihatan, orang bisa baca ya. Kan orang kan bisa baca gesturnya, romannya. Gestur kalau bicara, getaran suaranya. Bercanda atau bukan kan kelihatan gitu loh. Nah, begitu menjadi hal yang ramai di medsos, oh saya bercanda katanya. Menyatakan bahwa amin itu bid'ah. Allahu Akbar. Nah, jadi ini bikin... Iya, ini begini, Bib. Beliau ini jangan-jangan tidak memahami yang namanya Ghazul Fikri ya. Dan tidak membaca bagaimana gerakan Illuminati itu sudah lama. Atau beliau memang membawa, tanda kutip, misi itu secara halus. Dan juga bisa jadi juga banyak Syiah yang bermain sekarang. Enggak, kalau Syiah yang kelihatan kasat mata ya bagian dari rezim yang masih bertahan itu aja, Prof. Oh gitu. Sederhananya gitu aja. Bagian dari rezim yang mau tetap bertahan melecehkan pihak lawan itu kan yang kelihatan sekali. Nah, gitu jadi balik kan? Begitu lihat lawan ini bakal kuat, sudah saja bikin aja isu yang agak nyentrik sehingga rame gitu loh. Tapi rame ini ternyata menguatkan dan mensyiarkan pasangan Amin. Karena apa? Kita aminkan. Kita aminkan. Jadi begini, ini artinya kampanye murah, meriah, dan diridhoi Allah. Gitu. Karena Amin itu menyatakan rasa syukur atas sesuatu. Nah, asal mereka ini dalam perjalanan nanti kalau duduk sebagai penguasa tidak salah kaprah dalam berbuat. Ini yang kita doakan. Mudah-mudahan. Jadi kalau ditilik gerakan daripada
aliansi perubahan ini sekarang sudah makin jernih pasangan ini. Ya, aliansi koalisi ya. Bukan aliansi. Koalisi perubahan ini Jadi sudah makin makin jernih. namanya koalisi perubahan, tidak ada embel-embel. Tanpa embel-embel. Enggak embel-embel. Kan ada yang nambah-nambah koalisi perubahan dan persatuan. Udah enggak sekarang. Jadi sudah disepakati oleh Surya Paloh bahwa koalisinya koalisi perubahan titik. Iya. Ya, oke. Jadi koalisi perubahan sudah Nasdem selesai, PKS selesai, ya. PKB jernih dan sudah silaturahmi ke PKS dan kemudian sudah bersilaturahmi, ya. Kemudian juga relawan semua sepakat siapapun cawapresnya, yang penting Anies presidennya. Nah, sudah begitu. Ya. Nah, dalam hal ini Masyumi yang sejak awal sudah Majelis Syuronya menetapkan mendukung Anies Baswedan, juga kita sudah sampaikan itu waktu jumpa dengan Nasdem dan jumpa dengan PKS. Udah jumpa ya? Sudah kami tim ya, pimpinan Masyumi, ya artinya bersilaturahmi. Berapa minggu lalu ya? Iya. Nah, kita ngatakan kita akan olah dan kita fokus bagaimana kobarsi dan khususnya kecurangan yang harus kita cermati. Karena apa? Langkah-langkahnya ini terbaca sudah. Pertama, jegal Anies ini dengan berbagai cara. Antara lain dengan cepat copet-copet Demokrat. Lolos itu. Kerjakan lagi yang lain. Ya. Diadu nih. Terjadi perkembangan luar biasa. Di samping endorsement yang dilakukan oleh cawe-cawe Pak Jokowi, munculnya Erik dan Sandiaga Uno. Lolos dari situ. Nah, sekarang ya enggak bisa juga di situ dihambat. Oke, boleh Anies maju, tapi cawapresnya harus yang diwarnai oleh kita. Itulah kasarnya, tanda kutip nih. Tapi cantiknya permainan Surya Paloh, dia datang selesai itu, tidak berapa lama Caimin dipinang, dijodohkan ya. Dijodohkan. Nah, terlembur lagi gonjang-ganjing, aduh termasuk. Tapi terakhir Dante kayaknya udah mulai adem nih, berjalan dengan waktu, gonjang-ganjing sudah mulai adem, Anies Caimin sudah silaturahmi di mana-mana, Nah, termasuk acara PKS yang Habib hadir di Palembang kan. Ya, betul. Nah, ini juga di Makassar. Kalau yang di Palembang itu Caimin belum ikut, baru Anies ya. Anies datang ke Palembang itu pertama kali dia mendarat di Palembang itu dia sudah niat ya. Karena sudah niat nanti apabila dia ke Palembang tokoh pertama dia akan kunjungi itulah Habib Umar Abdul Aziz itu. Dan itu pas saya juga jadi sebagai tuan rumah ya. Dari Anies itu. Jadi ini Habib Has ini tuan rumah juga dong di sana. Betul. Karena saya ditelepon langsung, Beb ini ada tamu Anies, tuan rumah jangan nggak hadir, jangan dengan Pak Sony saya paksakan untuk terbang ke sana, dan memang kita menyambut beliau itu dengan dengan doa ya. Doa dan doa. Nah, setelah itu besok baru kita acara olahraga, setelah itu kumpul-kumpul lagi di gedung, ada semacam pembekalan caleg. Itu pembekalan caleg, Anies menyampaikan cukup panjang lebar, detail sekali karena ribuan tuh caleg. Sesumsel tuh. Satu gedung besar di Honop Hotel itu ribuan caleg itu. Dan menjelaskan tentang ya semacam pidato politik ya, tentang prospek ke depan gitu loh. Bagus sekali. Setelah itu ada lagi acara relawan. Dengan relawan, habis itu ketemu lagi dengan keluarga Asgaf. Wah, jadi lucunya Pak Anies dan itu luar biasa, Prof. Dan sambutan masyarakat, Masya Allah. Iya. Semua se-Palembang tuh, keluarga besar saya, keluarga besar Palembang tuh geger. Bukan main rasanya. Disambut oleh Raja, Prof. Sultan Palembang. Badrudin. Bukan, ya keturunannya Sultan Iskandar namanya. Sultan Iskandar menyambut dia di atas panggung dan ikut juga berolahraga di atas panggung. Saya, Sultan, Pak Anies dan Pak Sony kumpul di atas panggung itu, kita menikmati senam pagi itu di pinggir Sungai Musi. Luar biasa, Bro. Iyalah, luar jadi biasa. Begitulah artinya sekarang koalisi perubahan ini sudah baik. Cuma sekarang bagaimana penataannya yang terintegrasi
dengan sinkronisasi yang baik, sehingga gerakan untuk kampanye pemenangan itu berjalan pelan baik. Coba kalau saya lihat Pak, konsolidasi dari partai PKS ini luar biasa. Luar biasa. Nanti roadshow katanya. Setelah nanti di Palembang, kalau nggak salah tanggal 24 nanti itu ada di Sulawesi Selatan. Ya. Di Sulawesi Selatan, dia beberapa itu dia antara meresmikan relawan dan juga ada semacam ya gerakan senam pagi, apalagi namanya silaturahmi lah, lebih ke silaturahmi ya. Jadi ini Gitu. kalau dulu ada sholat subuh berjamaah nasional, Iya, ini olahraga nasional PKS. olahraga nasional. Besar-besaran. Ya lebih kalau saya lihat lebih ke silaturahmi, Prof. Yes. Silaturahmi, dia melihat sendiri seperti apa di lapangan itu ya tentunya dengan ada kegiatan ya, ada kegiatan senam, Yeah. itu kan ada sedikit semacam apa namanya ya sambutan lah, ahlan wa sahlan dengan warga. Itu kan bagus ya, apa namanya asosiasi yang bagus ya. Nah, mudah-mudahan tidak disalah tafsirkan lagi oleh pihak lawan nih. Nanti bisa aja kan, wah ini curi start gitu. Padahal yang curi star itu adalah masih menjabat keliling. Enggak itu Bob, boleh. Boleh sekarang? Boleh. Oh, Mereka boleh. Boleh. Mereka nggak ngikutin konstitusi. Mereka boleh-boleh aja. Oh, Mumpung berkuasa kok. Gitu. pakai boleh-boleh aja. Iya, Nah, aja bagi-bagi ini duit menurut. aja boleh kok. Oh, Bayangin bagi-bagi duit tuh, diliput orang tuh dengan bangganya. Oh saya Terus- sedekah katanya. ya. Terus pas azan muncul. Jadi ini yang memang kita kadang-kadang malu, Prof. Sebagai elit politik ya, sebagai pemerhati politik malu lihat. Oh, rasa malu tuh udah nggak ada kok di pihak sana itu. Kita yang malu waktu Kita kembali. masih ada rasa malu. Kitanya. Kalau mereka nggak malu. Dengan enteng ngomong saya sedekah kok. Bayangin Prof. Jelas-jelas memberikan contoh yang tidak baik. Beliau itu sebagai menteri, ya kan, masih ada di kabinet. Tiba-tiba bertemu dengan nelayan, dia bagi-bagi dengan alasan, oh ini kan memberikan contoh yang buruk kan. Ya. Jadi rakyat juga salah sebetulnya. Ya karena rakyat memang kondisinya. Begini, rakyat ini memang dibodohkan sejak bertahun-tahun. Tambah lagi dengan menteri yang terakhir ini. Ya mungkin kan kalau itu cerdas, Ya. kondisi ekonomi mungkin memadai, tolak aja kan selesai. Ya. Cuma 50.000 dikasih begitu-begitu. Iyalah, jadi Kami heboh di medsos. Oh enggak, saya bukan apa-apa, saya bukan caleg, saya bukan capres, bukan cawapres. Jadi saya cuma sedekah. Dia lupa kalau diri itu seorang menteri gitu loh, yang memberikan contoh tidak baik, menteri dan pimpinan partai. cuma sekarang nih bisa sedekah segitu banyak, dari mana sumber duit? Nah itu perlu Kok tak bisa pertanyakan. sedekahnya luar biasa? Nggak banyak Prof, 50.000 paling cuma berapa biji doang, bukan banyak. Bukan segepok dilempar, bukan. Segepok itu enggak, cuma selembar. Satu orang lain selembar gitu loh. Kalau dikasihnya itu Ya, banyak jadi mungkin. nanti ini kalau dulu zamannya G30S September, Ali Said dengan Mahmilubnya sibuk itu, sibuk betul. Nah ini juga barangkali berubah rezim, akan ada lagi, ya enggak, sidang-sidang maraton terhadap orang-orang yang merusak tatanan ekonomi berbangsa dan bernegara. Perlu dilakukan itu dengan bijak tanpa dendam. Jadi ada alasannya, ada. Nah mungkin ini yang ditakutkan oleh beberapa person di dalam rezim ini, sehingga makin keras dia melakukan apapun untuk terhambatnya, ya enggak, Agar tetap bisa berkuasa. supaya tetap Berkuasa. berkuasa. Ya, sak kuat-kuatnya bertahan mati juga semua. Apakah sudah siap generasi penerusnya? Oh, gitu. Kita ingat dulu, Bib, ya, cerita berdirinya, ya enggak, Turki Utsmani itu, betapa dahsyat dan hebatnya Mongol itu. Tetapi di keturunan kedua atau ketiga, anaknya Ertugrul itu, dia babat itu semua Mongol itu. Jadi kembali lagi ke topik kita, Prof. Ya. Topik terkini tentang Pilpres. Menurut Prof ini berapa pasang nih kira-kira yang bakal muncul ini? Ya, sampai minggu kemarin, sampai hari ini masih 3 pasang. Masih 3 pasang. Masih 3 pasang. Gitu. Nah, sebab Anies Caimin udah clear nih. Anies ini udah clear. Sebentar lagi Kemudian deklarasi. Prabowo dengan ini. Nah, Prabowo memang ternyata Ada yang masih tunggu. Ada yang tunggu Prabowo. Kita lagi nunggu MK.
Masih Ya. ada yang tunggu. Cuma begini, Bib. Kalau itu yang dia pasangkan, itu langsung Gerindra itu pakai bendera putih untuk pemilu yang akan datang itu. Enggak juga, Prof. Itu kalkulasi mereka kan tajam. Ini anak muda, pemimpin muda. Iya, tetapi dengan catatan yang diungkap oleh Ubaidillah bagaimana, Bib? Oh iya, ada catatan, Prof. Ada itu yang nggak di sidang-sidang. Ubaidillah melaporkan tentang Bukan di kelakuan. sidang, Prof. Panggil juga enggak. Mungkin dianggap laporannya enggak valid kali, Prof. Seorang dokter yang hebat, muda. Enggak valid Ya. kali. Kalau valid tentunya di proses, Prof. Iya, jadi ya itulah. Jadi kalau menurut saya salah Gerindra itu kalau nunggu itu. Ini kan sangat kelihatan nih kasat mata ya. Ini bacaan Iya, politik, Prof ya. Bacaan politik, ada yang dinanti, makanya selalu mengumumkan tuh ada yang dinanti kan jadi ketunda-tunda gitu. Iya, cuma ya barangkali ya cerdik juga itu Prabowo. Nunggu modal besar untuk kampanye. Saya khawatir satu, Prof. Yang dikejar nggak dapat, yang dikandung kececeran. Ini kan Caimin udah mental nih. Kececeran kan? Lepas itu. Iya. Masa yang besar. Iya, itu kan gara-gara Nah, sekarang masuk yang muda kalau jadi MK. Duitnya besar, tapi pendukung makin menciut. Karena apa? Cerita Ubaidillah itu udah merambah ke seluruh Indonesia. Saya bingung, Bro. Cara kalkulasi politik seperti apa sih mereka tuh di atas itu? Kalkulasinya itu seperti apa sih? Kalkulasinya pakai gaya komunis, tekan. Oh. Cari figur yang bisa menekan. Oh. Jadi di luar di luar akal sehat ya. Oh, ya sehat dari kacamata mereka, tapi akal sehat, logika dan etika itu jauh. Karena kan sudah makin dekat, sampai hari ini masih ramai gitu loh. Jadi makin saya jadi timbul semacam kekhawatiran, tiba-tiba yang dua ini nggak jadi maju. Ya. Tiba-tiba nggak jadi maju deh. Dua-duanya, Ganjar sama Prabowo. Tinggal sendiri nih. Tinggal sendiri. Kita usung calon presiden yang lain, Bib. Oh gitu ya. Gabung. Yang tersandera gabung segera, bikin satu presiden sehingga dua jadi juga tuh pemilu. Udah habis, Bro. Udah habis terserah. Golkar udah masuk ke itu, Ya PAN barangkali. Apalagi PAN, ya aduh, jangan jahat, Bro. Jadi kalau begitu lawan ke kotak kosong gitu. Ya enggak lah. Enggak ya? Iya. Cuma ini kan ada pula isu-isu ada pemerintahan transisi diperlukan. Nah ini sebetulnya ini ada dua permainan yang betul-betul. Siapa yang ngusulin? Ada satu kelompok, ada juga purnawirawan di situ, ada juga politisi muda di situ, ya berkibar, jalan terus isunya, ngembangkan isunya, dan kelihatannya itu mirip-mirip dengan jalan pikiran Lanaila sama Bamsud. Oh, nah, itu. Try and error ya, selalu gitu. Coba. Ya. Memang ujung-ujungnya nanti Amin ini pun akan melakukan rekonstruksi hukum. Tetapi kembali kepada pokoknya landasannya adalah falsafah Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara. Kembali ke situ. Sehingga yang bertentangan itu dibersihkan semua. Dan mulainya kuhab-kuhab itu dilahirkan oleh Bang Sunda. Tidak lagi ngambil yang dari Belanda itu. Itu enggak, Prof. Yang dibikin oleh, ya kan nggak bergerak, nggak ada kabar beritanya. Bau-baunya juga enggak, yang tim yang Mahfud itu kan, nggak ada itu. Gerakannya nggak jelas. Yang jelas gerakannya adalah enggak, KUHP baru sudah disahkan. Iya, tetapi kan belum digemakan dan juga apakah sudah memenuhi konstitusi kan begitu. Nah, Mahfud juga belakang ini jadi membingungkan juga. Bikin statement lagi masalah rempang tadi itu. Ya. Dia katakan kan sudah ada suratnya. Kan sudah ada pengesahannya, persetujuannya. Yang benar aja itu kan selembar kertas. Sama juga dengan Anies Baswedan begitu berkuasa gubernur Alexis tutup.
Ya enggak? Reklamasi. Selembar jual kertas. Nah, itulah power. Karena itu, koalisi perubahan harus mengejar kekuasaan. Kekuasaan untuk mengambil kebijakan. Kebijakan berdasarkan adalah keadilan dan hukum dengan didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Harus begitu. Ya. Sesuai amanat konstitusi. Ya. Ya, konstitusinya bukan 2022. Ya. Ya, yang pasti yang masih berlaku lah, Pak. Ya, yang kalau berlaku itu ya yang sudah diamandemen ya nggak cocok, Bib. Yang amandemen ini melahirkan omnibus law, itu yang dicabut semua. Oh gitu. Ya. Cenderoba lagi ya. Oke. Gimana, Prof? Masih lanjut? Cukup. Wah, Bib. waktu kelihatan apa namanya? Kita lihat dinamika perkembangan dalam minggu ini, Bib. Bagaimana ini? Ya, Nanti kita bahas lagi. Ya. Tapi yang jelas, ya enggak, Amin sudah melangkah 3 langkah di depan pasangan-pasangan lain yang sedang dibicarakan, yang masih dalam rangka pinang meminang dan tidak pakai ta'aruf, Bib. Terbuka saja pertempurannya. Kalau ta'aruf kan masih bagus. Jadi di sisi lain koalisi perubahan yang sudah berlayar ya, tancap gas ya. 3 langkah di depan sudah. Iya, tancap gas gitu. Saya ke Palembang, besok mau ke Sulawesi, Makassar. Minggu-minggu depan juga akan lucu lagi nih. Peace. Wah, kita waktunya rembuk nasional. Peace. Wah. Peace rembuk nasional akan lucu. Mendampingi Tanggal berapa nanti itu? Tanggal 24. Insya Allah kita akan lucu ke sana mendampingin calon presiden. Wakil belum nih. Nanti masih ada lagi nih pasangan. Kok sekarang masih belum pasangan nih. Baru silaturahmi gitu. Alhamdulillah komunitas PIS kita ada di mana-mana, Pak. Ya. Cuma masih belum tampak ke publik ya, sementara baru Habib Has yang muncul. Nanti penasihat juga perlu muncul nih. Harus. Ya. Penasihat Prof. Abbas Toha harus muncul. Prof, ini balik ke empiris. Ini kalau saya cerita berdirinya PIS ini, Caimin itu salah satu penasihat kita dulu. Caimin, Amin Rais, Letnan Jaswar Adiwijoyo, ada beberapa lagi ulama-ulama. Kita berdiri di sini sekarang udah usianya 25 tahun. Ya, diundang saja nanti. Gitu ya. Waktu kita pertama lahir itu namanya belum PIS. PPRT, Presidium Pemantau Reformasi Total. Wah, udah berkibar kita waktu itu. Makanya saya begitu buka lembar sejarah, ini Caimin ini nasihat kita waktu itu. Resmi, ada suratnya. Gitu. Wah, alhamdulillah nih. Di usia 25 tahun kita mendukung beliau sebagai cawapresnya Anies. Waduh, gimana, Pak? Ya bagus lah. Bagus kan? Iya bagus. Gitu. Ada nanti Prof bisa lihat dokumennya itu. Ya. Dokumennya itu lengkap bahwa PPRT itu. PPRT, Presidium Pemantau Reformasi Total, berbarengan berdirinya Partai Amanat Nasional. Nah, berkembang dengan waktu, namanya kita sekarang jadi People Aspiration Center, atau kalau bahasa bahasa Jawa apa sih ya? Terminal Aspirasi Rakyat. Itu singkatan itu People Aspiration Center, Terminal Aspirasi Rakyat. Nah, ini kita selalu bergerak pada saat tertentu. Ya. Gitu. Saat seperti ini, kita terminal ini siapa aja boleh bergabung. Kita pilih-pilih siapa aja bergabung di Terminal Aspirasi Rakyat itu, sama-sama aspirasi sama, kita jalan bareng untuk mensukseskan terutama pemilihan presiden dan wakil presiden. Gitu. Nah, tahun ini 2024 ini fix kita sudah mendukung. Ya, Prof. Yang kita dukung sekarang? Yang kita dukung? Ya, tiada lain tiada bukan dalam setiap kehidupan kita hari-hari itu, apakah di rumah, di musola, di masjid, selalu kita mengucapkan tanda terima kasih kita dan mengaminkan. Gitu. Jadi kita dukung amin. Amin. Alhamdulillah. ini dari teori marketing, ini biaya murah, bobotnya mahal. Jadi seperti nih, Bib. Ya enggak? Pahala yang diperoleh pada saat
sunat fajar, Oh. ya kan? Seisi dunia itu. Ya, Coba ya, ya. sedunia yang umat Islam nih sekitar 1,5 miliar kalau tidak salah di dunia itu selalu bilang amin, amin pagi, sore, siang, malam. Ada yang lucu yang bilang amin bid'ah katanya. Kalau amin bid'ah itu sekarang Mungkin lagi nggak sadar ya ngomong. oh lagi gue atau barangkali gini kesemprot dakocan India ini. Orang Indonesia juga lucu lah. Menteri ngomong amin bid'ah. Saya tempat lihat sebentar, kok jadi begini? Enggak lah ya, betul ramai itu di mana-mana gitu loh. Atau barangkali keserempet sama zaitun barangkali ini ya. Aduh. Atau bisa juga Bro, pengen populer. Jadi populer kalau gitu ya udah tiru aja. Iya. Itu yang rambutnya putih. Makanya pakai Caimin nggak mau komentar, biarin aja katanya, nggak ada substansinya, nggak ada. Ya karena itu kan memang termasuk rivalnya dari dulu. Iya. Tapi Jadi secara negarawan jauh di bawah Caimin. makanya Caimin bilang tidak substansinya tidak nyambung, biarin aja. Jadi dia nggak mau komentar. Ya. Di situ saya lihat memberikan satu contoh kenegarawan seorang Gus Imin ya. Nah, sekarang panggil Gus Bro, nggak Cak lagi tuh. Kalau dulu masih Cak, sekarang Gus semua udah. Gus Imin dan Anies Rashid Tapi Baswedan. asal jangan nyanyiin orang Minang aja. Ada juga Gus yang istimewa. Pak. Oh gitu. Siapa coba? Hmm. Agus Salim. Oh Agus Salim. Lain Agus dong. Agus ini Gus. Enggak, tapi dia ada itu kan Gus Salim. Oh Gus Salim. Iya iya iya. Seorang yang memahami 9 bahasa. No? Ustadz, Kiai. Lengkap ya. Ya. Oke, baiklah Prof. Bisik-bisik politik kenegaraan tentang peta terkini ya. Peta politik terkini ini memang masih hangat ya untuk didiskusikan, dibicarakan dan dibisik-bisikan di channel kita ini. Semoga bermanfaat buat pencerahan politik ya. Ya. Niat kita tidak lain hanya proses pencerahan politik sambil sindiran-sindiran ya. Ya. Semacam gelitikan-gelitikan politik Prof ya. Mengingatkan juga kepada elit politik terutama jangan lupa diri ya, jangan aja mumpung, jangan sedang berkuasa tuh orang dianggap enteng gitu loh. Ya, baik. Itu yang kita harapkan gitu. Sadarlah bahwa apa namanya jabatan itu, umur itu ada batasnya. Ada berputar saatnya nanti. Ingat kalau sekarang lagi di atas, tolong ingat lagi nanti kalau di bawah seperti apa. Jadi hidup bagaikan roda pedati. Nah, kalau dia ingat itu, seharusnya dia menyadari. Kalau dia katakan dia merasa bersalah, seharusnya dia minta maaf. Oh mohon maaf, saya kemarin keliru, saya bagi-bagi niatnya sedekah, tapi karena diliput jadi ramai kan enak. Ya. Ini enggak ada, saya sedekah. Saya bukan caleg, saya bukan capres, bukan apa, bebas-bebas saja dengan gayanya gitu. Nah, itu saya sayangkan karena teman ya. Gitu, karena teman saya memperhatikan kok jadi begini gitu. Kenapa elit-elit kita kok kurang cerdas ya? Seharusnya semakin hari kan semakin dewasa, semakin cerdas, semakin santun. Ini kayak hilang kesantunan itu. Ya. Baik, Prof. Baik. Terima kasih banyak waktunya. Semoga bisik-bisik ini tidak membosankan netizen. Baiklah. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.